warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya Malinda Nurlailatul Qadiriyah dari kelas Ilmu Hadis semester 5 akan sedikit menjelaskan tentang metodologi kitab Aun al-Ma'bud ala Sunan Abi Daud. Di zaman sekarang, banyak ulama kontemporer yang mensyarah kitab-kitab terdahulu, salah satunya yaitu Sunan Abi Daud, disyarah menjadi kitab Aun al-Ma'bud. Siapa sih pengarang kitab ini? Kitab ini ditulis oleh dua ulama hadis terkemuka di India, yaitu Syams al-Haq Abu at-Thayyib al-Azim Abadi. Beliau yang menulis namanya sendiri di sampul kitab, yang memiliki peran dalam menulis catatan kaki, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hadis dan fikih. Yang kedua yaitu Syarf al-Haq yang terkenal dengan nama Muhammad bin Amir bin Ali bin Haidar as-Siddiqi al-Azim Abadi, yang memiliki peran dalam menjelaskan lafat-lafat bahasa atau struktur linguistik dan susunan nahwiyah atau tata bahasa. Biografi penulis kitab Syekh Muhammad Syams al-Haq. Beliau nama lengkapnya yaitu Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Muhaddis Al-Kabir Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq bin Amir Ali bin Maksud Ali As-Siddiqi Al-Azim Abadi. Beliau lahir pada tahun 1273 sampai 1319 Hijriah. Beliau termasuk ulama hadis terkemuka India yang memimpin pergerakan sunnah dan gerakan salafi, serta salah satu pemikir ulung. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad Ashraf. Beliau adalah adik dari Syekh Muhammad Syams al-Haq sendiri. Beliau lahir pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1275 Hijriah dan wafat pada 15 Muharram 1326 Hijriah. Adapun metode syarah kitab ini, secara umum, metode penulisan kitab ini itu yang pertama, syarah ini merupakan syarah yang lengkap terhadap kitab Sunan Abu Daud, meski tidak sesempurna kitab syarah karangan Al-Aini dan As-Subki. Kitab ini terdiri dari 35 kitab yang diawali dengan kitab Thoheroh dan diakhiri dengan kitab Adab. Dan masing-masing kitab berisikan beberapa bab. Dan jumlah hadis yang disyarah dalam kitab ini adalah 5.274 hadis. Syarah ini sangat simpel, sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu, sehingga tidak membosankan membacanya. Yang ketiga yaitu dimulai dengan menyajikan hadis, kemudian baru dijelaskan. Yang keempat, membedakan kata-kata yang muhmal. Yang kelima, menjelaskan nama-nama perawi. Yang keenam, jika lafadz perlu diberi garis, maka diberi garis. Yang ketujuh, memberikan perhatian terhadap penjelasan riwayat yang bervariasi dan memberikan penjelasan tentang perbedaannya. Yang kedelapan, memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang asing. Yang kesembilan, menukil beberapa penjelasan dari kitab Fathu Al-Bari dan kitab syarah lainnya. Dan yang terakhir yaitu beliau melakukan bukan karena kitab ini kitab syarah yang ringkas, akan tetapi dia tidak ingin berpanjang-panjang dalam menjelaskan segala aspek. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa metode syarah yang dipakai oleh pengarang dalam mensyarah kitab ini adalah metode tahlili sederhana, yaitu dengan mengungkapkan
memahamkan dan menjelaskan segala aspek yang terkandung dalam sebuah hadis, mulai dari segi bahasa, jalur periwayatan, bentuk pentarjihan, dan kandungan hukum. Namun, penjelasan semua aspek di atas dilakukan dengan sederhana, tanpa panjang lebar. Adapun contoh syarah hadis bisa dilihat di layar. Adapun kelebihan dan kekurangan kitab ini. Kelebihan dari kitab syarah ini adalah penjelasan hadis ringkas serta bahasa yang digunakan juga sederhana, sehingga mudah untuk difahami oleh kebanyakan kalangan. Selain itu, dalam mensyarahi hadis, pengarang menjelaskan dengan nas-nas Al-Quran. Adapun kekurangannya yaitu keterangan yang global ini menjadikan keterangan hadis bersifat parsial. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan dalam pensyarahan tidak jauh beda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh hadis itu sendiri, sehingga mengharuskan bagi pembaca agar benar-benar memahami redaksi matan hadis tersebut, harus teliti. Oke, sekian penjelasan kitab ini. Apabila kurang memahamkan, mohon mencari referensi yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.